Shalom, nama saya Roma Uliano. Perkenalkan, saya parents dari Brendan Aryo Wisanggeni Uliano. Kebetulan anaknya dari samping saya, panggilannya Aryo. Aryo sekarang sudah duduk di kelas 1 elementary school di DCS. Sebelumnya Aryo ini bersekolah di preschool DCS Tanah Mas. Perkenalan kami ke DCS ini sebenarnya serba kebetulan. Karena sebelum masuk ke DCS ini, Aryo sudah pernah sekolah di tempat lain. Perbedaannya adalah waktu itu parentsnya Aryo ini masih ngikutin gengsi. Jadi ini agak lucu nih sebetulnya. Jadi kami pernah memasukkan Aryo itu ke sekolah yang lebih wow istilahnya ya dari pandangan umum. Jadi itu ngikutin gengsi aja sih kita sebetulnya. Setelah masuk ke sana, ternyata perkembangannya tidak seperti yang kami harapkan. Aryo ini memang yang dasarnya anaknya pemalu, tertutup, dan karena di rumah juga nggak ada temennya yang sepantaran, dan kebetulan dia juga anak tunggal, jadi anaknya jadi apa ya, istilahnya kuper lah, ya maunya dekatnya cuma sama orang tuanya aja, dia nggak mau membuka diri gitu ya, nggak mau kenal sama orang lain, nggak mau keluar rumah. Dan aktivitasnya memang sangat sedikit, paling cuman di rumah ya cuman main-main aja sih, nggak pernah punya keinginan untuk explore. Nah kebetulan setelah masuk sekolah yang dulu ini tuh kebawa terus perkembangannya, nggak ada perbedaan sama sekali lah hampir. Jadi terus sampai dalam satu titik ternyata anak ini sampai tidak mau berangkat ke sekolah. Jadi sama sekali nggak punya passion untuk datang ke sekolah, nggak mau ketemu temennya, nggak tertarik di sekolah itu ada kegiatan apa sama sekali. Yang kami sedih lagi, ya tadi ya konsep ketuhanan, karena kan nggak gampang ya. Terus terang kami ini orang tua pekerja, jadi kebetulan mamanya Aryo ini banyak di luar kota. Saya sendiri juga punya kesibukan tersendiri, meskipun memang waktu untuk pegang anaknya lebih banyak saya sih. Jadi terus terang kami itu punya kesusahan untuk mengenalkan anak terhadap konsep ketuhanan. Nah itu tuh nggak dapat di sekolah yang lalu. Secara kebetulan itu salah satu teman kami ya, itu nunjukin mengenalkan kami tentang ke DCS ini. Dan pada waktu itu awal yang kami masukin anak ini ke DCS juga gambling, karena sedikit trauma dengan yang di sekolah yang sebelumnya. Ternyata kekhawatiran itu tuh hilang. Jadi nggak nyampe setahun lah waktu itu, nggak nyampe setahun ternyata anak ini tuh menunjukkan perubahan yang signifikan. Yang pertama banget kelihatan adalah waktu itu belum pandemi. Anak kecil ya nih ya, waktu itu belum pandemi dan dia harus tiap hari berangkat ke sekolah. Itu tidak ada yang namanya macet nggak mau berangkat sekolah, right? Yeah. You always want to go to your school, right? Yes. Nah itu tuh nggak ada ini ya, jadi nggak ada penolakan dari dia kalau untuk datang ke sekolah untuk diajari macam-macam. Waktu itu belum ada perkembangan Aryo itu suka sama pelajaran apa, nggak kelihatan. Yang kelihatan hanya anak ini nggak mau ke sekolah, yang pertama. Kedua, itu dia ini udah mulai bisa ngomong, minta maunya apa, mau ini, mau itu, berani ngomong, dan sudah shy-nya sudah berkurang. Pergaulannya sama teman-teman yang lain juga terjalin dengan bagus. Ini kan bisa terjadi karena ambience yang dia dapat di sekolah memang bagus. Kemudian berlanjut sampai kemudian preschool ke toddler A, toddler B, kami menemukan kejutan yang lain lagi. Aryo ini ternyata bahasa Inggrisnya lebih nerocos dari saya. Kebetulan saya ini kan bekerja di PMA ya, jadi atasan saya itu adalah native, bukan orang Indonesia. Jadi ada beberapa kesempatan yang saya harus bawa anak acara sekolah, acara kantor gitu ya. Nah, yang lucu adalah atasan saya kalau ketemu sama dia itu belas bisa nyambung, dan itu semua dilakukan komunikasinya dalam bahasa Inggris. Mungkin kalau bisa dibilang adalah ini adalah efek positif ya dari kurikulumnya DCS yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. Nah, yang
yang lucu lagi adalah anak saya ini kan suka musik. Mungkin kalau yang sekarang teman-teman dekat kami, keluarga kami ngelihat Aryo tuh memang suka musik. Nah, lucunya kami itu menemukan ketertarikan Aryo ke musik itu malah di DCS. Jadi waktu di TK kecil itu miss-nya itu ngajarin mereka untuk nyanyi. Nah, di situ ternyata ditemuin kalau hummingnya Aryo itu bergumam ya. Nah, itu jauh lebih cepat daripada anak-anak yang lain, tapi memang dia ini susah untuk ngomong syairnya. Cuman waktu dia didengerin musik gitu ya, terus dia tuh bisa humming sendiri. Nah, mungkin ini kan biasa buat anak kecil, tapi bagi kami enggak, karena kebetulan saya suka musik, mamanya juga suka musik. Terus kita explore di rumah. Ternyata memang betul anak ini punya ketertarikan ke musik mungkin lebih. Jadi akhirnya kami mutusin untuk selain di DCS, dia juga belajar main piano. Ternyata memang gayung bersambut. Jadi itu yang bikin anaknya jadi kayak Aryo sekarang lah. Kebetulan kalau di waktu senggang dia sering main musik barengan sama papanya sama mamanya. I think DCS ini adalah suatu institusi yang luar biasa ya sebetulnya. Terus terang yang membuat kami sangat bersyukur adalah DCS ini dia itu kayak suatu institusi yang memang sudah membiarkan anaknya itu bertumbuh dengan normal. Jadi nggak dipaksa. Jadi kalau misalnya ada anak yang kurang di sini, lebihnya di sana, itu miss-nya tuh tidak nge-push ya untuk waktu titik weakness-nya dia ini untuk harus strong, itu enggak. Dan bahasa yang disampaikan ke anak-anaknya itu luar biasa ya, yang saya nggak menemukan ini di sekolahnya dia yang dulu. Ya, saya percaya apa yang kelihatan mata sepertinya oleh parents itu adalah hal yang memang sudah menjadi culture di DCS. Itu yang bikin kami itu makin jatuh cinta sama sekolah ini gitu. Jadi progresnya juga kelihatan luar biasa sekali. Terus kemudian juga anaknya juga menikmati gitu di sekolah ini ya. Jadi pandemi ini kan juga bikin dia tuh nggak bisa ketemu sama teman-temannya. Dia tuh sering ribut, pengen sekolah, pengen ketemu miss sama friends, right? Yeah. Nah itu yang inilah yang bikin ini dia. Jadi saya pikir DCS ini kan adalah suatu rumah yang baik ya, karena membiarkan anak untuk tumbuh. Bagi kita orang tua, anak-anak ini adalah bibit yang baik, dan DCS saya yakin adalah tanah yang subur. Kemudian miss-miss yang ada di sana ini adalah orang-orang yang menjaga anak-anak kita ini, bibit-bibit kita yang baik ini dari patokan burung. Jadi anak-anak kita yang ada di sana itu menerima akumulasi kebaikan dari semua aspek yang ada di DCS. So, what do you think about your school? Good, because it feels like the windows of the world, because I can learn everything through my school. Oh, learn what? Such as? What's subject? Math, language arts, science. Science. And then? And faith. Oh, and faith. So, what is your favorite of subject at school? Math and language arts. Why math? I can learn about numbers, plus and minuses. Okay. And how about language? Do you like it? Yes. Why? All about, English. It's just all about English. All about English. I can study and write things. That's about English. I mean language. So if you learn about English, it's help you to improve your gaming skills? No. No? Jadi anak saya ini suka My banget learning. games. Oh, learning. Okay. So, do you want to say something to your miss? No? I don't know. Oh. Do you miss them? Yes. Do you miss your friend? Yeah. So, please wait, yeah? Okay. I'm sure that in the short time, we will have a way that you can go to your school offline, and you can meet your miss, and you can meet all of your friends. Okay? Terakhir dari kami, sebagai rasa syukurnya Aryo terhadap
guru-gurunya dia di DCS, Aryo ingin mempersembahkan sebuah lagu yang akan dimainkan dia dengan piano. Mungkin lagu ini anak sekarang sudah jarang ya yang kenal. Jadi lagu ini adalah salah satu lagu nasional, suatu persembahan terhadap para guru. Ini lagu yang sangat indah bagi para guru ya, karena ini adalah suatu lagu yang menyatakan bahwa guru-guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Mudah-mudahan persembahan Aryo ini bisa sampai ke miss-miss semua yang ada di DCS dan juga bisa dinikmati oleh para parents yang menghadiri acara kali ini. Terima kasih semuanya. Shalom.